Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasru li awliyaih wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba, beruntung sekali. Siapa manusia yang dikatakan beruntung sekali? Liman, bagi orang saghalahu aibuhu, orang yang sibuk mencari aibnya diri sendiri, orang yang mencari kejelekannya diri sendiri. Itu adalah orang yang beruntung. Berarti kalau dibalik, orang yang mencari aib orang lain adalah orang yang merugi. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mencari kejelekannya dirinya sendiri. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Daripada kita mencari aib-aib orang lain, itu adalah lebih baik kita mencari kejelekan diri sendiri. Itu adalah tema khutbah kali ini. Adalah mari kita sama-sama introspeksi diri, koreksi diri, dan belajar di tahun baru ini, Jumat yang ketiga ini, belajar kita mengoreksi diri kita sebelum kita mengkoreksi orang lain. Karena mengkoreksi orang lain itu membuat amal ibadah kita justru malah hilang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kata hikmah bahasa Jawa, sak bagus-baguse nganggep lan nyono Allah marang wong liya, iku isih luwih bagus nganggep lan nyono bagus marang wong liya. Maksudipun bagaimana? Sebenar-benarnya kita suudon kepada orang lain, itu lebih baik kita husnudon, baik sangka kepada orang lain. Karena kita tidak tahu sesuatu yang sebenarnya, sesuatu kebaikan yang sebenarnya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolok. Wala nisaun min nisain, diingatkan istrinya yang di rumah,
Diingatkan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolok wanita yang lain. Asa ayakunna khairam minhum, boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-ngolok. Ini intinya apa? Kita jangan mudah menghina orang lain, mencaci orang lain, menghujat orang lain, mengumpat orang lain. Itu kita tidak boleh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita pahami dan kita perhatikan keterangan-keterangan surat Al-Hujurat tadi, insya Allah di dalam diri manusia itu ada sifat yang namanya sifat ghillun. Dalam hati manusia itu ada yang namanya unek-unek Allah. Di dalam diri manusia itu kadang-kadang terkena penyakit yang namanya hasad, dengki. Di dalam diri manusia itu kadang-kadang ada penyakit yang namanya ghibah, seneng ngerasani wong liya. Di dalam diri manusia itu ada yang namanya sifat suudon, buruk sangka kepada orang lain. Itu akan hilang dan hati kita akan tergolong hati yang selamat. Ketika hati itu selamat, maka seluruh amal ibadah ini menjadi baik di hadapan Allah. Dan kita tergolong sabda Nabi, idza saluhat jasadu kullu. Apabila dalam hati manusia itu baik, maka baik seluruh tubuh ini, baik seluruh amal ibadah ini. Dan apabila hati itu kena penyakit, yaitu tergolong sabda Nabi, wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila hati itu rusak, maka amal ibadah kita itu seluruhnya rusak. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula anggapan kita dalam diri kita. Kita ini tidak tahu baik dan buruknya diri kita. Kita ini tidak tahu. Kita ini hanya ikhtiar, kita ini hanya berusaha agar sesuai dengan syariat Islam dan garis-garis peraturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sendiri tidak mengetahui yang sebenarnya, apakah perbuatan kita ini sudah benar atau masih salah. Kembali yang bisa menilai, yang bisa mengetahui yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan merasa kalau diri kita ini sudah benar, bahkan kadang-kadang sudah merasa lebih benar daripada orang lain. Jangan merasa diri kita ini sudah pinter, kadang-kadang sudah merasa pinter dan malah merasa berkuasa daripada orang lain. Lebih-lebih merasa pinter, merasa berkuasa daripada orang lain. Sebab nopo? Sebab perasaan-perasaan itu menyebabkan sifat-sifat yang dicela oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yaitu penyakit yang namanya penyakit riya, senengane pamer. Penyakit yang kedua kadang-kadang ada dalam diri manusia itu ujub, merasa dirinya banyak kelebihan dibanding dengan orang lain. Dan lebih-lebih penyakit yang namanya penyakit sombong, kibir, ingin dipuja dan suka memuji diri, menganggap dirinya banyak kelebihan-kelebihan dibanding dengan orang lain, dan sifat senang mencela orang lain tanpa menengok kekurangan-kekurangan diri sendiri. Cara basa Jawane tanpa ndelok jitoke dhewe. Ditambah lagi sifat gumedhe, sombong, adikang adikung, congkak, diktator tanpa perhitungan, tidak menghargai pikiran dan amal perbuatan orang lain, meskipun amal perbuatan orang lain itu benar dan berharga. Akhirnya kalau manusia sudah seperti itu, rusak hatinya, rusak amalnya, ngawur tindakannya, dan orang itu tergolong derajatnya asfala safilin, derajat yang paling hina. Walaupun dia merasa dirinya orang hebat, dirinya orang mulia, kalau di dalam diri manusia itu masih ada perasaan-perasaan ujub, merasa diriku lebih hebat, perasaan aku lebih alim, perasaan aku lebih pintar, perasaan aku lebih mulia daripada orang lain, maka perasaan-perasaan itu kalau masih ada dalam hati kita, segera hilangkan dan mari kita bertobat, beristighfar. Orang yang banyak dicintai, orang yang mencintai dirinya maksudnya adalah orang yang banyak beristighfar. Kalau ada orang menganggap dirinya adalah orang baik, maka itu adalah suatu awal dari kehancuran. Maka diingatkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira.
Tuba, beruntung sekali. Siapa yang beruntung sekali? Liman wajada fi sakhifatihi, seorang yang di hari kiamat nanti memiliki catatan amal istighfaran katsira, memiliki catatan amal istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita dalam hidup ini kadang-kadang punya suudzon, kita dalam hidup ini kadang-kadang punya sifat sombong, kita dalam hidup ini kadang-kadang punya suudzon kepada orang lain, kadang-kadang itu tidak bisa kita hindari. Maka solusinya, jalan terakhirnya adalah mari kita memperbanyak istighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sa'adata man amana bi wa aslam. Wa hada man ghafara bi wa arham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adahru adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ayya bil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, mari kita sama-sama berdoa, dan ini menjadi sebuah khutbah, rukun khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ahsaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada'lana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.